Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Bu Kiki selaku dosen pembimbing. Dan terima kasih juga kepada dosen penguji 1 serta dosen penguji 2. Saya Safril Firmansyah, mau menjelaskan skripsi saya yang berjudul Perancangan Buku Cerita Bergambar Tema Pendidikan Lingkungan Hidup sebagai Media Pembelajaran Anak Kelas 1 SDN Pandu. Latar belakang. Ada 3 poin utama dalam latar belakang pada perancangan ini. Yang pertama yaitu terjadinya bencana atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh ulah manusia. Saat ini, begitu banyak bencana alam yang terjadi di dunia, khususnya di Indonesia. Menurut BNPB, selama tahun 2018, sudah terjadi sebanyak 1.999 bencana di Indonesia. Hampir 80% bencana tersebut diakibatkan oleh manusia, seperti bencana banjir yang melanda kota Gresik bagian selatan, kebakaran hutan di Kalimantan, dan lain-lain. Yang kedua, kurangnya kesadaran anak dalam menjaga lingkungan sekitar, terutama lingkungan sekolah. Untuk mengatasi problem ini, diperlukan langkah strategis, salah satunya yaitu melalui proses pendidikan berwawasan lingkungan. Pendidikan lingkungan hidup yang diajarkan kepada anak usia dini dapat membiasakan sikap menjaga lingkungan hingga ia dewasa. Yang ketiga, minimnya media penunjang pembelajaran pendidikan lingkungan hidup pada K13. Peneliti melakukan wawancara ke beberapa guru dan siswa kelas 1 di SDN Pandu. Wawancara tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana pembelajaran lingkungan hidup di sana. Menurut hasil wawancara, pembelajaran saat ini menerapkan kurikulum K13. Kurikulum K13 tersebut yaitu menilai dari semua aspek, seperti aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan aspek perilaku, sehingga mampu memunculkan pendidikan karakter dan pendidikan budi pekerti. Namun kekurangannya, K13 di sana dirasa belum lengkap, dikarenakan minimnya materi tentang pendidikan lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup sebelumnya terdapat pada kurikulum 2006. Tentunya berbeda dengan silabus pembelajaran K13, sehingga diperlukan media penunjang yang lain untuk melengkapi materi pendidikan lingkungan hidup pada K13. Ada banyak sekali jenis media pembelajaran, salah satunya adalah buku cerita bergambar. Buku cerita bergambar digunakan sebagai media untuk menunjang pembelajaran pendidikan lingkungan hidup pada K13. Dengan membaca buku cerita bergambar, seseorang anak dapat menarik intuisinya untuk meniru gambar-gambar tersebut, dan respon anak pun akan positif terhadap gambar, sehingga secara tidak langsung sifat menjaga lingkungan telah tertanam pada diri anak sejak dini. Rumusan masalah. Permasalahan yang diangkat dari penelitian ini adalah yang pertama, penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup salah satunya merupakan akibat dari perbuatan manusia. Yang kedua, kurangnya media pembelajaran untuk menunjang penyampaian materi mengenai lingkungan hidup pada K13 di SDN Pandu. Dari rumusan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian, yaitu bagaimanakah upaya mencegah terjadinya bencana alam atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh ulah manusia. Yang kedua, bagaimana rancangan media pembelajaran mengenai lingkungan hidup untuk anak kelas 1 SDN Pandu. Tujuan pada perancangan ini adalah yaitu menghasilkan rancangan media pembelajaran berupa buku cerita bergambar sebagai media penunjang materi pendidikan lingkungan hidup pada K13 untuk anak kelas 1 SDN Pandu. Manfaat penelitian. Manfaat utama dalam penelitian ini adalah menghasilkan buku cerita bergambar yang menarik untuk anak kelas 1 SDN Pandu sebagai media penunjang materi K13 dan serta bisa mengajarkan kepada anak mengenai lingkungan hidup sejak dini. Adapun manfaat khusus lainnya ada 4, yaitu bagi peneliti untuk memperdalam pengetahuan peneliti dalam mengembangkan media pembelajaran berupa buku cerita bergambar yang efektif dan disukai anak-anak. Yang kedua, bagi universitas sebagai sumbangan ilmiah dan masukan bagi semua pihak yang memiliki kepentingan untuk mengembangkan media pembelajaran dalam bentuk buku cerita bergambar berbasis lingkungan hidup. Bagi sekolah dapat menggunakan buku cerita bergambar ini sebagai salah satu media pembelajaran untuk melengkapi minimnya materi pendidikan lingkungan hidup pada K13.
Bagi siswa, mengajarkan kepada siswa betapa pentingnya menjaga lingkungan hidup, diharapkan bisa membiasakan sifat menjaga lingkungan pada anak hingga dewasa. Batasan masalah. Ada 4 poin utama dalam batasan masalah. Yang pertama, yaitu target audiens dari buku cerita bergambar ini adalah anak kelas 1 SDN Pando. Yang kedua, tema yang diangkat dalam perancangan buku cerita bergambar ini adalah tema pendidikan lingkungan hidup. Yang ketiga, buku cerita bergambar mengambil satu silabus pembelajaran lingkungan sekolahku untuk diangkat sebagai cerita. Yang keempat, buku cerita bergambar ini digunakan sebagai media penunjang pembelajaran pendidikan lingkungan hidup pada K13. Pembatasan di atas dilakukan dengan tujuan agar pembaca, khususnya anak kelas 1 sekolah dasar, lebih terfokus pada tema tertentu, sehingga lebih mudah dimengerti. Selain itu juga mempermudah pada penelitian. Berikut merupakan kerangka pemikiran, di mana ada latar belakang yaitu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh ulah manusia, terus kurangnya media pembelajaran penunjang materi lingkungan hidup di K13. Kemudian ada rumusan masalah, yaitu bagaimanakah upaya mencegah bencana alam yang diakibatkan oleh ulah manusia di K13, bagaimanakah rancangan media pembelajaran mengenai lingkungan hidup untuk anak kelas 1 SD. Terus ada beberapa kajian teori, yaitu lingkungan hidup, kurikulum, media gambar, metode bercerita, buku cerita bergambar, 7 basic plot, perkembangan kognitif anak, dan ada beberapa tahapan-tahapan metode perancangan. Yang pertama adalah pra-desain, desain, dan post-desain yang nanti akan dijelaskan. Dan terakhir yaitu solusi, yaitu merancang buku cerita bergambar sebagai media pembelajaran penunjang K13 untuk anak kelas. Bab 2. Kajian pustaka. Di bab 2 ini saya akan menjelaskan secara singkat. Yang pertama, teori mengenai pendidikan lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup juga merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengembangkan kesadaran umat manusia akan lingkungan hidup dengan seluruh permasalahan yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, teori mengenai kurikulum pendidikan K13. K13 merupakan kurikulum yang mengintegrasikan kemampuan tema, konsep, dan topik yang dibentuk dalam disiplin tunggal, mengandung beberapa disiplin, dan mengandung beberapa pembelajaran. Kurikulum 2013 terdiri dari 4 aspek penelitian, yaitu pengetahuan, keterampilan, sosial, dan spiritual. Kurikulum 2013 lebih menekankan pendidikan karakter, terutama tingkat dasar. Teori media pembelajaran merupakan alat bantu proses belajar mengajar, segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan pembelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Media gambar merupakan lambang dari hasil peniruan benda, pemandangan, curahan pikiran, atau ide-ide yang divisualisasikan ke dalam bentuk 2 dimensi. Media gambar digunakan sebagai media penunjang pemahaman siswa dalam suatu pembelajaran. Metode bercerita merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar bagi anak usia dini dengan membawakan cerita kepada anak-anak. Cerita yang disampaikan harus mengandung pesan, nasihat, dan informasi yang bisa ditangkap oleh anak, sehingga anak bisa dengan mudah memahami isi cerita. Plot adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa, sehingga menjalani suatu cerita bisa berbentuk dalam rangkaian peristiwa yang berbagai macam. Ada 7 basic plot menurut Christopher Boker. Yang pertama adalah overcoming the monster. Protagonis melawan antagonis yang menjadi ancaman. Tujuan utamanya adalah mengalahkan antagonis. Ceritanya berpusat pada perjuangan sang protagonis. Yang kedua, Rags to Riches. Protagonis berusaha meraih sesuatu, baik itu harta, kejayaan, atau ambisi yang lain. Kemungkinan sang protagonis akan mengalami krisis saat telah mencapai keinginannya, yang menjadikannya karakter yang lebih baik. Yang ketiga, Quest. Protagonis mengalami perjalanan untuk mendapatkan sesuatu, tujuannya ada di akhir perjalanan. Yang keempat, Voyage and Return, yaitu protagonis masuk ke dunia yang baru atau asing, tetapi mengalami ancaman atau kesulitan sehingga memutuskan untuk kembali ke tempatnya berasal. Di akhir cerita, protagonis mendapatkan pengalaman.
Yang kelima, komedi, mengacu pada akhir yang bahagia atau mencapai keberhasilan. Yang keenam, tragedi, akhir yang tidak menyenangkan atau tidak sesuai harapan, atau protagonis berperan sebagai karakter jahat, sehingga kematiannya merupakan akhir yang terbaik. Rebirth. Yang ketujuh, protagonis yang jahat kemudian berubah menjadi baik, atau protagonis yang terjebak dalam bahaya atau diambang kehancuran kemudian diselamatkan. Plot-plot di atas pada dasarnya memiliki pola yang sama, yang secara lebih terperinci dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu pengenalan cerita, awal konflik menuju konflik, konflik memuncak atau klimaks, dan penyelesaian atau ending. Teori buku cerita bergambar merupakan buku yang berisi cerita yang dilengkapi gambar ilustrasi. Biasanya, cerita yang terkandung dalam buku tersebut adalah cerita yang memiliki pesan moral atau mengajarkan anak akan suatu hal. Buku cerita bergambar memiliki banyak fungsi bagi perkembangan anak seperti kepribadian, moral, sikap, perilaku, bahasa, dan kognitif anak. Buku cerita bergambar juga dibuat untuk menumbuhkan minat membaca anak. Unsur-unsur buku cerita bergambar. Ada banyak unsur-unsur buku cerita bergambar. Yang pertama yaitu tipografi, merupakan kesenian dan teknik memilih atau menata huruf dengan pengaturan penyebarannya pada ruang yang tersedia untuk menciptakan kesan tertentu. Warna merupakan elemen grafis yang paling dominan dan aspek yang paling relatif dalam desain grafis. Warna juga bisa menyampaikan pesan untuk mempengaruhi perilaku seseorang, mempengaruhi penilaian estetis, dan turut menentukan suka tidaknya seseorang pada suatu benda. Layout merupakan usaha untuk menyusun, menata, atau memadukan elemen-elemen grafis seperti teks, gambar, tabel, dan lain-lain agar menjadikan komunikasi visual yang komunikatif, estetik, dan menarik. Ilustrasi merupakan penggambaran sesuatu melalui elemen rupa, guna menerangkan, menjelaskan, atau memperindah sebuah teks, supaya pembacanya dapat merasakan secara langsung melalui mata sendiri, kesan dan sifat-sifat gerak dari cerita yang disajikan. Berikut di bawah merupakan contoh dari ilustrasi maupun layout. Desain karakter. Desain karakter merupakan salah satu bentuk ilustrasi yang memiliki sifat fisik, profesi, tempat tinggal, dalam bentuk yang beraneka rupa, bisa hewan, tumbuhan, ataupun benda-benda mati. Buku interaktif merupakan media komunikasi yang tepat untuk memberikan pelajaran pada anak, karena tidak hanya berisi pesan namun juga ada sisi interaktifnya, di mana anak bisa belajar untuk berimajinasi dan sekaligus sebagai media bermain. Perkembangan kognitif anak usia 7-11 tahun. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan saraf. Dengan makin bertambahnya umur, maka semakin kompleks susunan sel sarafnya dan semakin meningkat pula kemampuannya. Tahap operasional konkret. Ada beberapa ciri-ciri pada anak ketika sudah mencapai tahap operasional konkret. Yang pertama, yaitu anak mampu melakukan pengurutan dan klasifikasi terhadap objek maupun situasi tertentu. Yang kedua, kemampuan mengingat dan berpikir secara logis anak semakin meningkat. Yang ketiga, sudah mampu melihat suatu masalah atau kejadian dari sudut pandang orang lain. Yang keempat, pada usia 7-11 tahun, anak dianggap sudah dapat mengerti dan mampu menangkap isi dari cerita buku cerita bergambar. Metode perancangan. Ada 3 tahapan dalam metode perancangan. Yang pertama, yaitu pra-desain, pencarian dan analisis data. Yang kedua, desain, perancangan buku cerita bergambar. Yang ketiga, post-desain, prototyping. Tahap pertama, pra-desain, yaitu pencarian data. Pada pencarian data di penelitian ini, penulis ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer sendiri dibagi menjadi 2, yaitu wawancara dan kuesioner. Wawancara pada hal ini diberikan kepada guru dan siswa untuk memperoleh data permasalahan maupun untuk penilaian produk. Kuesioner pada penelitian ini berupa pertanyaan tertutup dan terbuka. Kuesioner dipakai untuk menguji produk kepada siswa dan guru. Studi literasi pada penelitian ini diperoleh dari buku-buku, e-book, jurnal, atau kepustakaan lainnya.
Dokumentasi pada penelitian ini yaitu mengumpulkan data dengan menggunakan foto-foto, arsip, atau gambar-gambar lokasi untuk mendapatkan bukti yang berkaitan dengan permasalahan yang didapat. Metode analisis data merupakan sebuah proses mencari serta menyusun sebuah data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literasi, serta bahan-bahan lainnya sehingga dapat dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. Ada tahapan-tahapan dalam menganalisis data. Yang pertama yaitu pencarian data primer dan sekunder yang tadi sudah dijelaskan. Terus yang kedua adalah mereduksi data, yaitu pemilihan data-data atau memilih hal-hal yang pokok. Kemudian data disajikan atau penyajian data. Penyajian data dilakukan agar dapat memperkuat sebuah hasil reduksi data. Kemudian baru disimpulkan. Penarikan kesimpulan dari hasil penyajian data secara deskriptif. Metode perancangan tahap 2 yaitu desain. Pada tahap ini diperlukan proses perancangan produk buku cerita bergambar dengan melalui tahapan-tahapan yang dimulai dari menentukan tema hingga proses finishing. Tema merupakan setiap gagasan, ide pokok, ataupun pokok persoalan yang digunakan sebagai dasar atau landasan pembuatan cerita. Plot merupakan alur cerita yang dibuat oleh pembaca yang berupa deretan peristiwa secara kronologis, saling berkaitan dan sesuai dengan apa yang dialami pelaku cerita. Yang ketiga, skenario. Skenario merupakan naskah cerita yang ditulis oleh perancang dan digunakan sebagai panduan untuk membuat sebuah cerita. Yang keempat, storyboard. Storyboard adalah sketsa gambar yang disusun secara berurutan sesuai naskah cerita. Yang kelima, visualisasi. Sebuah penjabaran yang berawal dari sebuah konsep ke dalam bentuk visual. Dalam tahapan visualisasi ini dibagi lagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu warna, penentuan warna, penentuan tipografi, pembuatan ilustrasi, pemilihan layout, pembuatan desain karakter, dan pembuatan buku interaktif. Terus yang tahap terakhir merupakan tahap finishing, merupakan penyempurnaan dari hasil tahapan proses desain yang telah dibuat sebelumnya. Tahap 3, post-design. Prototyping. Prototyping adalah sebuah model dari produk yang mungkin belum memiliki semua fitur produk sesungguhnya, namun sudah memiliki fitur-fitur utama dari produk sesungguhnya, dan biasanya digunakan untuk keperluan testing atau uji coba sebelum berlanjut ke fase pembuatan produk sesungguhnya. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Tahap pertama, pradesain, yaitu pencarian data. Yang pertama akan dijelaskan hasil dari wawancara. Wawancara di sana dilakukan kepada beberapa guru, SN Pandu, dan didapat hasil sebagai berikut. Yang pertama, di sana itu masih kurang media pendukung pembelajaran K13, terutama pada materi pendidikan lingkungan hidup. Yang kedua, materi pendidikan lingkungan hidup hanya ada pada kurikulum sebelumnya dan pada K13 masih minim materi mengenai lingkungan hidup. Terus, sikap dan perilaku anak-anak di sana dalam menjaga lingkungan masih kurang. Dari hasil wawancara, guru di sana sangat setuju sekali dengan adanya perancangan buku cerita bergambar sebagai media pendukung materi pendidikan lingkungan hidup di K13. Dengan membaca buku cerita bisa membuat anak-anak tidak bosan dalam pembelajaran di kelas dan lebih disukai. Diharapkan dengan adanya buku cerita bergambar tema lingkungan ini bisa merubah perilaku anak sejak dini dalam menjaga lingkungan. Hasil observasi dan dokumentasi. Mata pelajaran yang diambil di SDN Pandu di antaranya tematik K13, PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan, Pendidikan Agama Islam, Bahasa Jawa, dan Pendidikan Kesehatan. Sikap dan perilaku anak-anak di sana dalam menjaga lingkungan masih kurang dan perlu dibimbing oleh guru terlebih dahulu. Terutama di halaman sekolah pada saat jam istirahat maupun pulang sekolah banyak sekali sampah yang berserakan. Di halaman belakang juga banyak sampah yang dibuang sembarangan. Pada ruang kelas, terutama kelas 1, masih juga terlihat adanya sampah kertas dan debu di bawah meja yang belum dibersihkan. Anak-anak di sana masih sering membuang sampah sembarangan meskipun sudah disediakan tempat sampah di setiap kelas. Anak-anak terutama yang kelas 1 SD masih perlu diperingatkan terlebih dahulu oleh guru untuk membuang sampah pada tempatnya. Bahwa merupakan hasil dokumentasi yang telah peneliti peroleh.
Hasil analisis data. Setelah melakukan proses pencarian data, maka peneliti pun menganalisis data dan memperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, potensi dan masalah, yaitu di sana itu masih kurang kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan minimnya media pendukung pembelajaran K13, terutama pada materi pendidikan lingkungan hidup. Buku cerita bergambar merupakan media yang disukai anak-anak, dikarenakan dalam buku tersebut banyak hal yang menarik bagi anak, mulai dari ilustrasinya, warnanya, karakter yang ada di cerita, dan buku interaktif. Dari hasil potensi dan masalah tersebut, maka dapat disimpulkan, yaitu di sana itu masih kurang kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kedua, minimnya media penunjang pembelajaran tentang pendidikan lingkungan hidup pada K13. Yang ketiga, buku cerita bergambar ini digunakan sebagai media penunjang materi pendidikan lingkungan hidup di K13. Terdapat sebagian silabus pembelajaran K13 yang dimasukkan ke dalam buku cerita bergambar agar sesuai dengan silabus pembelajaran K13. Yang keempat, buku cerita bergambar juga memiliki pesan moral kepada anak, yaitu pentingnya bersama-sama menjaga lingkungan sekolah agar selalu bersih, sehat, dan asri. Hasil dan pembahasan tahap 2, desain. Perancangan buku. Ada 7 tahapan dalam perancangan buku yang akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama, tema. Tema pada perancangan buku cerita bergambar ini memakai tema lingkungan sekolahku sebagai penunjang materi K13. Pemilihan tema berdasarkan permasalahan yang didapat, yaitu kurangnya kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan, terutama di lingkungan sekolah. Pemilihan tema yang tepat tersebut diharapkan mampu menumbuhkan sifat pada anak untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sejak dini. Yang kedua, plot. Plot pada penelitian ini atau plot pada buku cerita bergambar ini memakai plot komedi. Plot komedi bukanlah plot lucu, melainkan plot yang mengacu pada akhir yang bahagia atau mencapai keberhasilan. Adapun tahapan-tahapan plot komedi, yang pertama, pengenalan cerita dalam buku, yaitu pengenalan sekolah. Yang kedua, awal konflik dalam buku, yaitu sekolah dilanda angin kencang. Yang ketiga, menuju konflik dalam buku cerita, yaitu banyak sampah terbawa angin. Yang keempat, klimaks dalam buku cerita, yaitu sekolah menjadi kotor, penuh sampah, dan gambaran akibat sampah. Yang kelima, penyelesaian dalam buku cerita, yaitu anak-anak berbagi tugas membersihkan sekolah. Yang keenam, akhir cerita dalam buku cerita, yaitu sekolah kembali bersih. Itu merupakan tahapan-tahapan plot komedi pada perancangan buku cerita bergambar ini. Tahapan ketiga yaitu skenario. Cerita diambil berdasarkan permasalahan yang didapat, yaitu sikap dan perilaku anak-anak di SDN Pandu yang masih kurang dalam menjaga lingkungan dan sering membuang sampah sembarangan. Setting latar tempat berada di sekolah dasar yang sebagian terinspirasi berdasarkan bangunan nyata SDN Pandu. Isi cerita mengandung beberapa silabus pembelajaran K1356 seperti merinci ungkapan ajakan, pemberitahuan, ungkapan perintah, dan meneladani sikap sesuai sila Pancasila, pembelajaran lingkungan hidup, pengelompokan sampah, dan perhitungan ukuran benda. Skenario cerita sendiri berawal dari 5 orang anak yang bernama Sandi, Saka, Abi, Rahma, dan Lani. Mereka berlima sangat menyukai kebersihan. Pada suatu hari terjadi angin kencang di sekolah tersebut. Angin tersebut membawa sampah sehingga menyebabkan sekolah menjadi kotor. Kelima orang anak tersebut kemudian diberitahu oleh Pak Guru kalau sampah yang berserakan atau tempat yang banyak sampah itu dapat menyebabkan banjir dan menyebabkan penyakit. Setelah diberitahu guru, kelima anak tersebut pun berbagi tugas untuk membersihkan sampah. Ada yang membersihkan kelas, ada yang membersihkan kantin, ada yang membersihkan halaman. Beberapa waktu kemudian, sekolah pun kembali bersih. Buku cerita bergambar tersebut diolah semenarik mungkin supaya anak-anak yang membacanya menjadi tertarik dan mengikuti kegiatan yang dilakukan dalam buku cerita, sekaligus menanamkan anak-anak untuk cinta kebersihan sejak dini. Berikut merupakan tahapan storyboard. Di tahapan storyboard ini, penulis terinspirasi dari bangunan nyata di SDN Pandu. Pada beberapa scan, penulis juga terinspirasi dari peristiwa nyata
yang terjadi di SDN Pandu, seperti angin kencang dan banjir yang pernah melanda di Desa Pandu. Pada buku interaktif sendiri, penulis terinspirasi dari konsep buku interaktif Campbell Bossy Book series oleh Pan Macmillan. Tahapan yang selanjutnya yaitu visualisasi. Yang pertama, penentuan halaman dan ukuran buku. Pada perancangan kali ini, penulis memilih ukuran yaitu panjang 22 cm dan tinggi 16 cm. Ukuran tersebut diperoleh dari hasil studi literasi peneliti berdasarkan buku cerita bergambar yang beredar di pasaran. Ukuran tersebut tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Layout yang dipakai pada perancangan buku cerita ini memakai layout storyboard, di mana layout ini merupakan penggabungan antara gambar dan tulisan dan cocok sekali digunakan sebagai buku cerita. Judul buku. Terdapat tulisan buku cerita bergambar lingkungan bersih, sehat, dan asri. Judul tersebut berada di atas dan sebagai judul utama atau identitas buku cerita. Terus kemudian ada subjudul, yaitu Sekolah Bersih Itu Sehat Loh, yang letaknya di bawah tulisan judul utama. Kalimat tersebut dipilih sebagai subjudul dikarenakan sesuai konsep dan buku cerita bergambar tersebut mengambil satu silabus pembelajaran lingkungan sekolahku untuk diangkat sebagai cerita. Selain itu, kalimat pada subjudul tersebut mengandung makna yang berarti mengedukasi anak-anak kalau sekolah yang bersih itu menyehatkan. Diharapkan dengan pemilihan judul ini, anak-anak menjadi tertarik untuk membaca buku cerita bergambar tersebut. Warna yang digunakan dalam buku cerita bergambar ini memakai tema lingkungan hidup dengan menggunakan warna yang beragam dengan kontras cerah, seperti hijau cerah, biru cerah, maupun warna coklat cerah. Konsep warna tersebut sangat sesuai jika target audiensnya anak-anak, karena kebanyakan anak-anak menyukai warna yang cerah. Tipografi. Pada perancangan buku cerita ini, penulis memakai font jenis Open Sans. Font ini merupakan termasuk tipografi jenis sans serif. Kesan yang ditimbulkan pada huruf ini adalah modern, kontemporer, dan efisien. Dan yang lebih penting, font tersebut mudah dibaca oleh anak-anak. Ilustrasi. Gaya ilustrasi pada perancangan buku cerita bergambar ini menggunakan gaya kartun. Kartun identik dengan penampilan yang lucu atau mempunyai ciri khas tertentu yang menjadikan gaya. Tahap berikutnya merupakan pembuatan desain karakter. Di cerita buku cerita bergambar ini memakai 6 tokoh karakter, 5 di antaranya siswa-siswi kelas 1 SD dan 1 orang guru. Desain karakter yang dibuat memakai gaya kartun, dengan ciri khas proporsi mata yang sedikit membesar supaya terlihat lebih lucu dan disukai anak-anak. Karakter tersebut kesemuanya memakai baju sekolah, dikarenakan sesuai konsep yaitu di lingkungan sekolahku. Karakter tersebut adalah yang pertama Pak Guru. Pak Guru ini terinspirasi dari salah satu guru yang ada di SDN Pandu. Karakter tersebut memakai baju berwarna biru disesuaikan dengan warna baju guru di SDN Pandu. Yang kedua, karakter Abi. Karakter ini terinspirasi dari siswa di kelas 1 SDN Pandu. Desain baju yang dikenakan anak-anak dalam cerita ini memakai baju sekolah putih merah, menyesuaikan dengan latar tempat yaitu sekolah dasar. Yang ketiga, Lani. Desain karakter pada Lani terinspirasi dari siswa di kelas 1 SDN Pandu. Lani merupakan seorang anak keturunan Cina. Yang keempat, Saka. Merupakan karakter yang terinspirasi dari siswa di kelas 1 SDN Pandu. Karakter tersebut memiliki ciri khas kulit berwarna sedikit gelap. Selanjutnya ada karakter yang bernama Sandi, yaitu yang terinspirasi dari siswa di kelas 1 SDN Pandu. Dan yang terakhir bernama Rahma, merupakan karakter yang terinspirasi juga dari siswa-siswi di kelas 1 SDN Pandu. Memiliki ciri khas yaitu selalu memakai jilbab dimanapun berada. Tahap selanjutnya yaitu buku interaktif. Konsep interaktifnya yaitu mengajak pembaca untuk mengkategorikan sampah atau bukan sampah dan memasukkannya ke dalam tempat sampah. Untuk model gambar tempat sampah berupa pop-up, sedangkan untuk model gambar sampah berupa gambar geser, sehingga gambar sampah tersebut bisa digeser dan dimasukkan ke dalam gambar tempat sampah. Buku interaktif tersebut mengedukasi anak-anak melalui metode yang menarik dan unik,
sehingga anak-anak atau pembaca lebih tertarik dan pesan yang terkandung lebih mudah tersampaikan. Dalam perancangan ini, penulis memakai 3 jenis atau 3 halaman buku interaktif yang kesemuanya berbeda-beda. Tahap yang terakhir yaitu finishing. Di sini adalah desain final buku cerita bergambar. Yang di sebelah kiri merupakan desain cover buku cerita. Di situ terlihat gambar sekolah sebagai gambar latar. Kemudian terdapat 5 orang tokoh karakter sebagai tokoh dalam cerita. Terus kemudian ada judul lingkungan bersih, sehat dan asri, dan subjudul sekolah bersih itu sehat loh. Cover tersebut memiliki gambar visualisasi yang cerah, dan diharapkan dengan cover yang menarik tersebut bisa membuat anak-anak menjadi tertarik untuk membaca buku cerita. Yang sebelah kanan adalah halaman untuk desain karakter atau tokoh karakter. Pada halaman tersebut juga terdapat karakteristik pada tiap karakter yang berbeda-beda, supaya anak-anak lebih mengenal lebih dalam tentang karakter tersebut. Ada karakter Lani, Abi, karakter Saka, Sandi, Pak Guru, dan Rahma. Pada halaman selanjutnya yaitu halaman 5, buku cerita bergambar sudah memasuki inti cerita, di mana di situ dikenalkan sekolah terlebih dahulu. Kemudian berikut beberapa desain final buku cerita bergambar halaman lainnya, dari mulai scan munculnya angin ribut, terus sekolah yang kotor akibat banjir, akibat sampah, terus ketika anak-anak membersihkan sekolah, desain mengenai game interaktifnya, dan kemudian di akhir anak-anak pun menyelesaikan pekerjaan yaitu bergotong royong tersebut, dan akhirnya pun bel berbunyi. Tidak hanya desain utama, ada beberapa desain pendukung dari produk buku cerita bergambar ini. Yang pertama yaitu stiker, yang kedua poster, yang ketiga packaging. Untuk packagingnya sendiri, penulis memakai kertas duplek agar tidak mudah hancur dan tidak mudah rusak. Tahap 3, post design, prototyping. Prototype sendiri adalah sebuah model dari produk yang mungkin belum memiliki semua fitur produk sesungguhnya. Nah, berikut di bawah ini merupakan foto dari prototipe yang sudah penulis cetak. Dari hasil seluruh proses perancangan buku cerita bergambar, mulai dari pradesain, desain, dan post desain, maka didapatkan kesimpulan. Yang pertama, buku cerita bergambar ini dirancang dengan menggunakan metode perancangan pradesain, desain, dan post desain. Tahap desain dalam pembuatan buku cerita bergambar dibuat dengan menggunakan aplikasi Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop. Berdasarkan hasil kuesioner penilaian yang dilakukan peneliti kepada 5 orang siswa kelas 1 SDN Pandu, mendapat nilai rata-rata 4,24. dan 1 guru kelas 1 dengan rata-rata 4,26. Maka, nilai total guru dan siswa mendapat rata-rata 4,25. Hasil uji coba penilaian produk tersebut menunjukkan bahwa buku cerita yang dihasilkan oleh peneliti termasuk dalam kategori sangat baik dan layak digunakan sebagai media pendukung pembelajaran pada K13. Pada perancangan buku cerita bergambar ini, peneliti juga mendapatkan saran-saran, di antaranya yang pertama, wawancara pencarian data dilakukan terhadap beberapa guru agar lebih tahu kebutuhan anak kelas 1 SD mengenai K13 dan pendidikan lingkungan hidup. Yang kedua, pengembangan buku cerita bergambar diperluas untuk tema lainnya seperti tema kesopanan, kemandirian, dan lain-lain, tidak hanya tema pendidikan lingkungan hidup. Materi K13 di buku cerita bergambar diperbanyak lagi supaya bisa menunjang pembelajaran K13. Sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.